Repetisi adalah penggunaan kata yang sama yang dilakukan untuk menandai kata yang dipentingkan. Misalnya, KPK menetapkan Sumadi sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi di perusahaan itu. Tersangka saat ditahan di Rutan Salemba. Sinonim adalah hubungan antara kata yang memiliki sama makna sehingga penggunaan kata dalam wacana lebih menarik dan bervariasi. Misalnya, setelah 34 tahun memendam cinta membara, akhirnya Pangeran Charles dan Camilla Parker resmi menjadi suami istri. Pasangan pengantin ini resmi menikah pada Sabtu 9 April 2005. Hipomimi adalah hubungan antara kata yang bermakna spesifik dan kata yang bermakna generik. Penggunaan hipomimi membuat wacana menjadi efisien. Misalnya, mamalia mempunyai kelenjar susu. Manusia menyusui anaknya. Paus pun demikian. Metonimi. Metonimi adalah hubungan antara nama untuk benda yang lain yang berasosiasi atau yang menjadi atributnya, sehingga wacana lebih menarik dan efisien. Atonimi. Atonimi adalah hubungan antara kata yang beroposisi, maka sehingga mitra tutur dan membaca lebih cepat memahami wacana. Misalnya, saat menyaksikan pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan miskin dalam berita televisi, kadang-kadang muncul perasaan simpati. Namun pada saat yang lain muncul perasaan antipati. Kolokasi adalah hubungan antara kata yang berbeda pada lingkungan dalam bidang yang sama. Misalnya, petani di Palembang terancam gagal panen padi sawah yang mereka garap terendam banjir selama 2 hari. Dari contoh di atas, petani berlokasi secara tepat dengan padi dan sawah. 2. Koherensi. Koherensi adalah berterimaan suatu tuturan atau teks karena kepaduan sematisnya. Secara lebih spesifik, koherensi diartikan sebagai hubungan antara teks dan faktor luar teks itu. Disebut konteks bersama atau pengetahuan bersama. Misalnya, anak mengetuk pintu kamar mandi. Ada telepon dari teman mama. Mama sedang di dalam kamar mandi. Sebentar, mama lagi mandi. Anak. Ya, Ma, dalam petikan dialog antara mama dan anak di atas, tidak ada pemarkah kohesi yang digunakan, namun peserta komunikasi, yaitu anak dan mama saling mengerti. Kita pun sebagai pendengar atau pembaca memahami dialog di atas merupakan wacana. Hal ini disebabkan karena adanya koherensi dalam dialog tersebut. Kata sebentar harus dihubungkan dengan konteks di luar teks, yaitu kegiatan mama sedang mandi. Sehingga anak dan siapapun yang mendengar dan membaca sebentar lagi mandi memahami bahwa sebenarnya mama hampir menyelesaikan pekerjaan mandi tersebut. Dengan demikian, anak akan berasumsi bahwa mama memintanya untuk mengatakan kepada teman mamanya tersebut, si penelepon, bahwa ia harus menelepon kembali dalam waktu beberapa menit ke depan. Selain kohesi dan koherensi, penunjang koherensi adalah wacana konektivitas. Suatu wacana tidak harus secara tersurat memuat alat gramatikal atau konjuksi yang dapat menghubungkan suatu gagasan dengan gagasan yang diciptakan tanpa alat gramatikal. Misalnya, dia sakit perut, dia makan sambal terlalu banyak. Contoh di atas mengandung konektivitas klausual. Secara tersirat, alih-alih menggunakan konjungsi karena hubungan antara kalimat dan kedua memanfaatkan pengetahuan bersama secara konseptual, terwujud dengan urutan sebab dan akibat. Makan sambal terlalu banyak, sakit perut. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.